Assalamualaikum, halo Pantura, pemirsa. Kami informasikan jika biasanya Anda melihat Halo Pati, saat ini Halo Pati berubah nama menjadi Halo Pantura. Karena Halo Pantura menghadirkan informasi dari Kota Pati, Rembang, Kudus, dan sekitarnya. Dan inilah pemirsa Halo Pantura selengkapnya. Pemirsa, inilah Halo Pantura untuk berita yang pertama. Bupati Pati Haryanto pada Selasa sore melepas rombongan kirap, lurup, dan ikan lengkur Kanjeng Pangeran Hadiningrat Raden Bagus Hadi Mukmin di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo Pati. Dalam kesempatan tersebut tampak hadir juga keluarga Keraton Surakarta yang turut serta melakukan kirap. Selasa sore, Balai Desa Prawoto Sukolilo Pati tidak seperti biasanya. Tampak ribuan warga desa setempat dan desa tetangga maupun warga Kabupaten Kudus yang turut hadir menyaksikan prosesi adat atau budaya kirap lurup dan ikan lengkur dalam rangka peringatan Haul Kanjeng Pangeran Hadiningrat Bangun Hadi Mukmin atau Sunan Prawoto. Selain kehadiran orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Pati, Bupati Haryanto tampak juga hadir keluarga Keraton Surakarta dan turis asing yang turut menyaksikan momen budaya daerah ini. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto meminta kepada masyarakat untuk tetap nguri-uri atau melestarikan budaya yang sudah ada turun-temurun dalam pelaksanaan kirap tersebut. Selain dihibur, drum band patung raksasa buatan pemuda desa setempat juga hasil bumi yang turut diarak dalam kirap budaya tersebut. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Bupati Budiono pada Selasa siang melakukan peletakan batu pertama renovasi bangunan gereja Bethel Indonesia yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto Pati. Puluhan tahun belum pernah tersentuh renovasi atau perbaikan bangunan, pengurus gereja Bethel Indonesia yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto Pati Selasa siang mengundang Wakil Bupati Pati Haji Muhammad Budiono untuk melakukan peletakan batu pertama proses pengecoran pondasi bangunan baru gereja tersebut. Pengurus gereja Bethel Indonesia Pendeta Yusuf Suwandi mengatakan, sejak puluhan tahun awal dibangunnya gereja tersebut pihak pengurus belum melakukan sekalipun renovasi bangunan gereja. Ketika banjir besar melanda Kabupaten Pati termasuk merendam gereja tersebut, membuat pengurus berpikir dan berkeinginan untuk merenovasi bangunan gereja untuk ditinggikan pondasinya, serta dibuat menjadi 3 lantai, 2 lantai untuk ibadah dan 1 lantai khusus untuk balkon. Karena dibangun dari pendahulu gereja, ya, ada Bapak Gembala senior yang pagi ini sudah tidak bisa hadir sama-sama, dibangun hanya dengan tanpa pasir tanah, bataku sendiri, nyetak sendiri, Pak. Kami merasa bahwa ini waktunya perlu diperbaharui. Selain dipergunakan untuk ibadah, pihaknya juga berencana bangunan gereja bisa dijadikan sebagai salah satu tempat alternatif untuk mengungsi ketika banjir besar kembali terjadi dan merendam rumah warga di sekitar gereja. Untuk bersama-sama mengagendakan satu kegiatan yang luar biasa untuk merenovasi tempat ibadah. Ini satu tekad yang tadi disampaikan Pak Pendeta Yusuf. Gereja ini berdiri dengan bermodalkan semangat ibadah, rasa ingin memiliki. Wakil Bupati HM Budiono menyambut baik semangat guyup yang dilakukan oleh umat Kristiani di gereja tersebut. Diharapkan bangunan lebih representatif dapat segera berdiri di sebidang tanah dengan luas mencapai 115 meter persegi. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Halo Pantura Cahaya TV. Halo, kita kembali di Halo Pantura dan inilah berita selanjutnya.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mulai Senin kemarin melaunching program pendataan keluarga di Kabupaten Pati dengan target akhir bulan Mei. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto maupun Wakil Bupati Budiono yang turut dilakukan pendataan meminta para petugas pendata jangan hanya melakukan pendataan sekedar asumsi dari rumah atau kantor. Mulai Senin kemarin, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati melaunching program pendataan keluarga di wilayah kabupaten setempat. Kegiatan pendataan ini melibatkan 4.200 kader pembantu pembina keluarga berencana desa yang direncanakan akan bekerja selama sebulan penuh untuk mendata 420.626 keluarga. Dalam pelaksanaannya, mereka di lapangan akan bekerja sama dengan peneluh lapangan keluarga berencana yang berposisi sebagai manajer kecamatan. Untuk mengawali pendataan, tim mendatangi kediaman Bupati Pati Haryanto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haryanto didampingi istri Musus Indarnani meminta kepada tim pendata untuk benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan realita di lapangan, bukan mendata dengan sistem sekedar asumsi. Pendataan ini kan harus benar-benar mendatangi rumah ke rumah, karena kan setiap kakak kan ada penghargaan 2.600, sehingga harus hadir di rumah karena memang pendataan itu tidak dipergunakan keperuntukannya secara spesifik, harus pendataan betul-betul akurat, karena jangan sampai nanti kalau kecewa manakala didata asal-asalan, ternyata data itu diambil dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Di hari yang sama, tim juga mengunjungi Wakil Bupati Budiono untuk melakukan pendataan keluarga. Sama dengan Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Budiono meminta tim di lapangan benar-benar melakukan pendataan sesuai keadaan masyarakat yang didata. Ini sudah ditindaklanjuti dengan pendataan baru, di mana harapan kami masyarakat khususnya masyarakat yang terdata ini memahami bahwa data ini penting, data ini untuk semuanya, sehingga tidak ada program khusus bahwa data ini untuk bantuan A, bantuan B, dan bantuan C. Menurut Sri Yuli Eni, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, mengatakan pendataan keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Data tersebut diperlukan sebagai masukan untuk penentuan kebijakan pembangunan program yang dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja program KB dan sasaran program pembangunan lainnya. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kita beralih ke informasi lain. Tim penilai wahana tata nugraha Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk terus meningkatkan anggaran infrastruktur transportasi. Ketua Tim Penilai Kemenhub Wilayah 2 Jawa Tengah, Dewanto Purna Chandra, meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan anggaran infrastruktur transportasi. Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tersebut mengungkapkan hal itu usai menyampaikan paparan Tim Penilai Wahana Tata Nugraha tahun 2015 di ruang Pragolo Seda Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Menurut Dewanto Purna Chandra, kondisi transportasi perlu ditingkatkan agar keselamatan dan kelancaran lalu lintas bisa terpenuhi. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan anggaran transportasi. Wahana Tata Nugraha sendiri merupakan penghargaan di bidang penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan. Selama keikutsertaannya di ajang tersebut, Pati sudah meraih Wahana Tata Nugraha sebanyak 3 kali berturut-turut pada kategori kota sedang. Meski demikian, menurut Dewanto ada banyak hal yang perlu dievaluasi, salah satunya trotoar, marka jalan, penunjuk trayek angkutan umum, dan tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan lalu lintas. Baik, ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
namun nanti tetap hasil kita plenokan di pusat. Pak, kalau dari segi penilaian Pak, ada kategori dari tahun ke tahun ada perubahan atau? Ya memang ini kan dikelompokkan Pak. Kalau di sini Pati kalau salah kita masuk kota sedang. Ya, nanti ada sendiri kota sedang. Tim penilai Wahana Tata Nugraha juga mencatat aspek lainnya yang juga masih perlu diperbaiki, antara lain karena sebagian rambu masih kurang berfungsi optimal akibat terhalang pohon dan kondisi marka jalan yang sudah pudar. Sementara itu Bupati Pati Haryanto mengatakan pihaknya akan melakukan pembenahan terkait hasil evaluasi yang disarankan tim penilai WTN. Ada 4 hal yang akan ditindaklanjuti pemerintah kabupaten terkait dengan hasil evaluasi tim penilai Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan, yakni perencanaan, pendanaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Sebagaimana kekurangan yang disampaikan tadi oleh Kementerian Perhubungan Pak Dewanto, ada 4 hal: perencanaan, pendanaan, kelembagaan, SDM, nanti akan kita sesuaikan. Dan mudah-mudahan yang hal-hal yang belum sesuai kondisi di lapangan, insya Allah nanti tahun depan atau nanti pada perubahan akan kita. Rencananya, hal-hal yang masih belum sesuai dengan hasil penilaian tim pemantau Wahana Tata Nugraha akan segera diperbaiki. Untuk pengumuman pemenang, Dewanto mengatakan kemungkinan besar akan diumumkan pada Hari Perhubungan Nasional yang biasanya jatuh pada tanggal 17 September. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Sementara itu pemirsa, pada Minggu pagi pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati beserta beberapa pihak terkait menggelar acara sosialisasi terkait radikalisme. Minggu pagi bertempat di gedung NU Pati, PC Gerakan Pemuda Ansor bersama beberapa pihak menggelar acara yang dikemas dalam silaturahim pemuda dan takmir masjid sebagai sosialisasi menolak radikalisme. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh para pemuda dan takmir masjid yang diharapkan mereka dapat menularkan maksud dari sosialisasi tersebut kepada masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pati setelah acara berlangsung menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menangkal radikalisme yang menjadi musuh kita bersama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh bahaya radikalisme. Rincian dan kesimpulan diadakannya acara ini itu apa Pak? Tujuannya adalah untuk menangkal radikalisme. Pertama adalah sosialisasi muda, kemudian takmir masjid bahwa radikalisme itu adalah musuh kita bersama. Mencegah radikalisme, kita lawan dengan pemikiran. Tanggapan serupa juga disampaikan Kepala Kantor Kesbang Polin Mas Pati bahwa isu radikalisme dan terorisme harus segera diantisipasi dan meminta semua pihak bersama-sama mengupayakan pencegahan bila mana ada bahaya radikalisme serta masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh apalagi menjadi korban. Ini memang isu-isu secara global, ya, secara internasional itu memang radikalisme, terorisme itu kan sedang marak. Mengantisipasi khususnya di wilayah kita di Kabupaten Pati ini juga tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu terorisme, radikalisme. Dan di 0718 Pati, Letkol Infantri Heri Setiawan juga mengungkapkan bahwa secara intelijen telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak terkait, yaitu dengan memantau perkembangan situasi yang erat kaitannya dengan radikalisme serta bahaya laten. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Pemirsa, kami akan segera kembali sepas jeda pariwara berikut ini. Kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda. Halo, selamat bergabung bagi Anda yang baru melihat tayangan kami di Halo Pantura. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kudus saat ini menyusun 11 rancangan peraturan daerah untuk disetujui legislatif. Dari 11 ranperda tersebut diantaranya terkait dengan ranperda pemerintah desa.
Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun 11 rancangan peraturan daerah untuk disetujui DPRD. Ke-11 ranperda tersebut 5 diantaranya tentang pemerintah desa, sisanya adalah tentang lingkungan hidup, penataan dan kebersihan kota termasuk wisata, penyertaan modal pada PDBPRBKK dan ranperda tentang perizinan. Sedangkan dari DPRD kembali mengusulkan ranperda tentang tempat hiburan malam, klub, dan karaoke yang tertunda pembahasannya tahun 2014 lalu. Penjelasan ke-12 ranperda ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang berlangsung pada hari Selasa pagi. DPRD menyetujui untuk membahas 12 ranperda ini dengan menetapkan panitia khusus. Dalam sambutan penjelasan 11 ranperda, Bupati Kudus Mustafa mengatakan bahwa pengajuan persetujuan ini berdasarkan surat Bupati Kudus kepada Ketua DPRD Kudus tanggal 17 April 2015 lalu. Maksud penyusunan 11 ranperda ini adalah upaya pemerintah kabupaten untuk pembangunan dan pembaruan produk hukum daerah. Pembangunan yang dimaksud adalah menyusun produk hukum baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri para pimpinan SKPD, Direktur Perusahaan Daerah, dan Kepala Desa, Bupati Kudus menyampaikan bahwa perubahan peraturan daerah ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tentunya pula harus sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Kudus. Kelima ranperda tentang pemerintahan desa merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014. Nantinya petunjuk pelaksanaan dari ranperda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Sedangkan ranperda tentang lingkungan hidup disusun berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun. Hal ini mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, usulan DPRD tentang ranperda hiburan malam, klub, dan karaoke disusun dengan melihat kondisi sosial masyarakat Kudus. Dinilai bahwa masyarakat Kudus merupakan masyarakat yang religius dan kental dengan adat ketimuran, sehingga hal ini perlu didata untuk kepentingan sosial di masyarakat. Tim Liputan Cahya TV Pati. Masih dari Kudus pemirsa, semangat untuk bekerja terus didengung-dengungkan oleh Bupati Kudus Mustafa kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Direktur BUMD maupun Kepala Desa. Karena masyarakat melihat prestasi kerja bukan hanya wacana. Ayo kerja. Itulah yang disampaikan Bupati Kudus Mustafa kepada para pimpinan SKPD, Direktur BUMD, dan para kepala desa. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan yang digelar pada Selasa pagi di ruang rapat lantai 4 Gedung Seda Kudus. Dikatakan bahwa kini saatnya para pimpinan SKPD harus segera berlari dalam bekerja. Terlebih setelah melihat hasil penyerapan anggaran triwulan 1 yang baru 4,04%. Ini menunjukkan angka yang sangat kecil bagi kepentingan masyarakat di awal tahun 2015. Untuk itulah semua kepala SKPD diminta segera menggunakan anggaran dengan baik. Penggunaan anggaran harus memenuhi unsur 4T, yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Jadi, seorang kepala SKPD termasuk kepala desa harus benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya secara baik dan benar, termasuk dalam menggunakan anggaran. Jika tidak bisa memahami tupoksi dengan baik, maka bisa berisiko terhadap masalah hukum, termasuk dalam pelaksanaan tugasnya. Pimpinan bukan hanya duduk di belakang meja yang hanya melakukan tanda tangan, tetapi harus benar-benar paham dengan kebutuhan masyarakat, sehingga turun ke lapangan bukan hal asing bagi pimpinan era sekarang. Semua program pro rakyat yang digagasnya tidak akan mampu membawa manfaat bagi masyarakat jika tidak direalisasikan sesuai harapan. Koordinasi dan kumulasi antara SKPD harus tetap terjalin dengan baik. Semua program kegiatan harus berjalan baik mulai dari desa, kecamatan hingga instansi terkait dan bupati. Bupati yang telah memasuki tahun ke-7 kepemimpinannya di Kudus ini juga mencermati masalah kebersihan lingkungan di kota Kretek. Dirinya ingin Kudus menjadi kota yang bersih dan hijau yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus melibatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat. Terkait dengan infrastruktur jalan di Kudus, Bupati akan membuat kebijakan adanya peran masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan
perawatannya, sehingga semua masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat, dan diharapkan di tahun 2015 tidak ada lagi jalan rusak. Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak ingin para kepala SKPD termasuk desa hanya berwacana atau bercerita tentang angan-angan. Yang terpenting baginya adalah adanya prestasi nyata dalam bidang apapun. Tak kalah pentingnya adalah loyalitas dan integritas harus tetap terjaga dengan baik. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Demikian tadi pemirsa Halo Pantura hari ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga memberikan manfaat bagi warga Kota Pati, Kudus, Rembang, dan sekitarnya. Dan saya Arisa Dewo beserta seluruh kru kerabat kerja undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam cemerlang.